Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di kandang Amar Farm. Alamatnya di Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dari jalan raya itu ke utara itu sekitar 3 km atau di googling saja. Saya akan ketemu pemiliknya, Mas Hambali, ya, seorang anak muda yang sukses beternak domba yang luar biasa banyaknya. Tetapi ada juga suka dukanya. Kira-kira apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum Mas Hambali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berlanjut kita bicara, dan banyak orang yang belum kenal Mas Hambali. Nah, ya. Bisa diceritakan, dikenalkan dulu. Mas saya Hambali dari Amar Farm, tepatnya di Desa Turi, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kami beternak domba ini awalnya tidak langsung domba, Pak. Jadi awalnya adalah sapi. Oh, gitu. Apa memang sejak kecil sudah ngingoni sapi? Nggak ada, kita keluarga kebetulan nggak ada basic peternak sama sekali. Mulai sebelum corona itu, Pak. Oh gitu, maksudnya untuk dijual? Kita besarkan 2-3 bulan sebelum gitu. Lebaran kita beli. Pas Lebaran itu ya kita jual dengan bobot. Maksudnya kita jual ya? Kiloan. Ya, berarti Anda ini pebisnis gitu ya? Ya bisa kan, dibilang begitu. Ya. Terus akhirnya baru pertama nyoba? Sapi datang nyoba, ternyata PMK luar biasa itu. Kita kena 4 ekor. 4 ekor sudah mati? 4 ekor mati. Bobotnya luar biasa. Itu sapi-sapi yang model apa, Mas? Sapi-sapi limousinan, Pak. Oh, itu harga berapa? Kita ring di minimal 35 juta. Oh, ke atas sampai ya? 70-an juta. Luar biasa. Berapa banyak? 30? 30 ekor. 30 kita ekor. punya 30. Ya. Cuma kita PMK kena 4 ekor mati. Terus beberapa itu sakit, lumpuh, nggak bisa berdiri itu, Pak. Akhirnya kita stop di sapi. Kita stop di sapi, kita lihat perkembangan. Ya ketika kita bisnis sapi, kita juga lagi ngelirik domba. Oh gitu. Karena perkembangan domba kan juga luar biasa di. Sapinya sudah berhenti berarti. Akhirnya sekarang berhenti. Terus akhirnya kita fokus ke domba. Kita awal fattening dulu, fattening domba. Fattening full betina. Untuk kebutuhan kuliner. Berarti bangun kandang dulu dong. Bangun kandang dulu. Satu blok gitu aja. Satu blok isi 300 ekor betina. Kita ambil dari Bojonegoro, dari Gresik, dari Lamongan sekitarnya juga, bibit-bibitnya kita fattening, kita pengemukan di sini. 2 bulan kita panen. Menjualnya kemana kalau panen? Kalau panen rata-rata kalau di Lamongan malah belum terlalu. Kita rata-rata diambil jagal-jagal dari Jawa Tengah, Pekalongan, gitu. Dari Jogja, dari Solo, dari Kediri juga. Untuk sate-sate. Untuk sate, untuk jagal-jagal kuliner nih, Pak. Gitu. Terus warnanya berkembang semuanya. Selama fattening kita kan nggak tahu ini lagi hamil apa enggak, ternyata di kandang fattening tiba-tiba ada yang melahirkan. Begitu. Ada yang melahirkan. Jadi kita punya banyak. Berarti pada waktu kula itu sudah bunting. Sudah bunting, pastinya sudah bunting. Karena kita kan cuma ngerawat 2 bulan di sini dan lahir. Otomatis kita beli paling sudah usia 3 bulan kehamilan mungkin kan. Karena hamil kan 5 bulan. Banyak yang hamil akhirnya kalau dikumpul. Banyak yang lagi hamil, banyak yang lagi momong anak. Ya, lahir akhirnya. Seiring berkembangnya waktu kan, teman-teman kan makin banyak, Pak. Relasi juga makin banyak. Yang dulunya aku jualnya kan kesulitan, jual gemukan aja kesulitan. Ternyata kan ada yang nanya, ada buntingan enggak? Ada babon bawa anak enggak? Ternyata kok laku. Jadi saya geser lagi, kembangkan ke breeding sekarang. Oh gitu. Breeding. Tanyakan mulai manak-manak tadi itu akhirnya tertarik ke breeding. Ya. Nah, breeding itu pakai lokal apa pakai? Nah, breeding awalnya itu. Awalnya kan lokal dari hasil fatteningnya, betina-betina fattening. Ternyata sebelum saya mulai breeding serius, saya kan nyari literasi dulu tuh, Pak. Di YouTube, di perkembangan-perkembangan di sekitar sini itu dombanya apa. Ternyata yang lagi populer kan dorper, seperti Texel, begitu toh. Jadi saya ambil, sekarang saya ternak fokusnya di betinanya cross Texel. Gitu. Pejantannya saya pakai sekarang ada F1 dorper, ada Texel juga, ada pastinya ada dorper full blood saya juga ada sekarang.
Yang full blood ada berapa? Sekarang Dorper full blood jantan saya ada 4 ekor. Ada 4 ekor. Yang betina ada 1 ekor. Ya, selain Dorper apa? Selain Dorper ada Texel juga ada, Pak. Ada Texel, ada turunan Dorper pastinya F1, F2. Itu banyak ya. Banyak, Pak. Oh, luar biasa. Kendalanya apa? Selama Anda fattening sampai sekarang? Oh, kalau fattening kendalanya pastinya kita kan mencari kadang bibit awal-awal itu kan random, Pak. Kadang cuma dari video. Gitu. Kita nggak datang langsung, kita nggak bisa ngecek kondisi barang langsung. Jadi kita kadang kirim video, ini Mas ada 40 ekor. Percaya nggak ya? Percayalah. Kadang di video awal-awal, Pak, karena kita kurang tahuan, kurang pengalaman. Jadi nyampe di sini ada 1-2 yang terlampau tua usianya. Untuk proses fattening itu sudah tidak masuk akal kalau sudah terlampau tua. Kenapa sudah harus begitu? Karena kalau sudah masa tua sudah tidak masa pertumbuhan istilahnya. Kayak so lemu. Benar, tinggal tulangnya saja yang berat, berarti ngisi dagingnya agak kesulitan. Berarti nggak sesuai target. Nggak sesuai target. Harusnya hasilnya. bagaimana kalau bisa mati, terus bisa ya itu tadi ya rugi pakan, rugi waktu karena dijual pun orang yang nggak mau karena kurus. Oh iya. Harusnya gimana? Nah, harusnya di awal kita itu yang pertama fattening itu pastinya kita pemilihan bibit. Kita harus punya spek. Yang pertama pastinya usia. Usia yang kita cari biasanya kan minimal 6 bulan sampai 9 bulan atau 10 bulan. Di bobot, kalau bobot biasanya tergantung, Pak, tergantung permintaan. Kalau ada pesanan permintaan nanti kalau aku pengen panen bobotnya yang 30, berarti aku otomatis langsung nyari bibit yang di bobot 20, 21, 22. Gitu. Ada juga yang pengen nyari yang 20 sampai 22 pas panen gitu ya. Nah, aku nyarinya yang 14, 15 seperti itu. Tapi yang penting itu usia. Yang pasti darah kalau bisa. Yang penting darah, terus bobotnya itu tadi, yang terakhir pastinya sehat lah, Pak. Ya, sehat. Terlihat dari jogroknya, dari Bisa penampilannya. bisa berkembang ya. Bisa kita sekarang sih sudah punya insting, Pak, yang oh ini bisa gendut nih. Ya. Wah, ini sulit nih, lah itu alhamdulillah sekarang sudah Meskipun kurus sekarang sudah bisa ditandani. Gitu. bisa lah, bisa ditandani. Luar biasa. Fattening pakan itu juga kendala, tantangan tersendiri kalau pakan untuk peternak fattening. Sampai sekarang masih veterannya jalan ya? Masih jalan. Di samping ada pengembangan domba genetik yang kelas ini ya? Ya, ini kan biasa. Saya kan di Lamongan ini kan cuacanya luar biasa toh, Pak. Panasnya minta ampun ya. Jadi ini kan tantangan tersendiri bagi Amar Farm di sini kan untuk beternak domba impor tentunya. Selain itu juga saya pengen ngasih lihat ke warga-warga Lamongan khususnya biar makin berkembang. Monggo yang mau silaturahim ke sini silahkan, yang mau belajar bareng silahkan, saya juga terbuka sekali gitu. Selama ini nggak ada masalah kalau yang domba-domba crossing impor ini? Kebetulan ini saya pilihnya kan impornya kan Dorper, Pak ya. Dan Dorper itu memang terkenalnya kan adaptif gitu ibaratnya. Dia itu mampu kayak bertahan di panasnya Lamongan itu kayak masih mampu dia. Masih mampu. Terus terutama pakan dia itu nggak pilih-pilih. Oh gitu. Dia nggak pilih-pilih, dia ngikuti apa yang ada nggih. Iya. Gak sambat ya Mas ya? Nggak bisa mak-mek. Gak harus sambat boleh. Panas ini. Ini kita tambah kipas juga kan, Pak. Di kandang kita tambah kipas karena Lamongan panas. Ini sepertinya kandangnya juga terbuka seperti ini, ya? Terbuka. Kenapa nggak tertutup? Karena sirkulasi, Pak. Sirkulasi udara ya. Kalau Lamongan panas terus ditutup tambah kasihan. Terus Anda menggunakan pakan apa, Mas? Untuk fattening apa untuk breeding? Untuk kita fattening beda. Untuk fattening kita fattening pakai 30%-nya serat. Kita serat dari ada pongkol telo, ada tumpi, ada kulit kacang hijau. Rumput nggak? Rumput tidak kalau untuk fattening. Oh gitu. Berarti seratnya dari pongkol. Seratnya dari pongkol, tumpi sama kulit kacang hijau. Kalau ada ya kulit apa itu? Kedelai, rendeng kedelai itu sama konsentrat rendeng kangkung. Konsentratnya saya pakai 70%. Oh gitu, 70% konsentrat pabrikan. Konsentratnya kita buat sendiri kalau fattening. Iya, bahannya dari sendiri. Bahan-bahan dari luar kota semua. Oh gitu. Berarti ini modelnya beli semua ya? Modelnya beli kalau fattening. Teman-teman yang masih peternak pemula iso gak mengikuti sampean ini, rumitnya? Oh, untuk pakan maksudnya, Pak? Iya.
Kalau untuk fattening memang agak sulit bagi pemula, Pak. Iya. Karena ribet memang. Memang Pakan, terus perawatannya. Jadi agak sulit nanti pemasarannya juga gitu. Kalau cuma sekitar 10-20 ekor mungkin bisa ikut kayak mitra-mitra yang di Lamongan kan sudah ada. Mitra naruh bibit, nanti gemuk diambil, mungkin seperti itu. Kalau saran saya sih mending breeding kalau di awal ya. Mending belajar bagi ngalangi ngoni sampai melahirkan gitu ya. Pakannya juga mudah. Kalau breeding pakannya apa? Kalau breeding saya pakai, kalau ada rumput pakcong, saya kan punya lahan sendiri rumput pakcong. Nah, biasanya pakai rumput pakcong, seratnya ini ya. Kalau tidak rumput pakcong, saya pakai tebon jagung plus jagungnya umur 80 sampai 85 hari itu. Masih hijau. Kita chopper, ya sama jagungnya. Kita jadikan satu. Itu saya pakai 80%. Selebihnya serat 80%, konsentratnya 20%. Untuk kawin, masa kawin saja, ya. Nanti kita masa bunting, menyusui beda lagi kita. Iya, kita naikkan. Kita perbagus konsentratnya. Konsentratnya terutama kita perbagus. Kalau sudah bunting ya. Iya, cempe kita bedakan lagi. Wis ngene timbangan ngrungokno Agro TV mumet pekoro pakan. Teman-teman boleh lah untuk hadir atau datang menemui ya sama Mas Kambalin, terbuka orangnya ini. Iya. Orang baik biasanya ilmunya itu bisa kita berikan. Luar biasa. Masih belajar juga ini, Pak. Masih banyak kesalahan, masih banyak belajar lihat di YouTube. Pemasarannya kemana saja ini, Mas? Pemasarannya? Untuk pemasaran breeding, Pak. Ya, yang breeding ya, yang fattening. Kalau fattening ya tadi itu kita ke kuliner. Ada beberapa tukang warung sate di Lamongan juga ambilnya ke sini, alhamdulillah. Kalau yang breeding? Kalau breeding, ini kebetulan saya kan ikut mitra di awal. Kita ikut mitra, jadi anakannya sudah pasti dibeli ke sana. Nah, tapi seiring relasi sudah ada, saya akan jadi berani mandiri juga sekarang. Jadi saya nantinya jualnya itu kawinan dorper hamil sudah bunting full blood. Buntingan saya jual, saya jual cross texel betina dengan full blood dorper posisi bunting juga. Anakannya juga nanti kita jual juga. Luar biasa ini. Ojo larang-larang tapi ya. Gak larang ya? Enggak. Sini. Mau disebut harga gak? Sesi berikutnya aja. Oke. Ya, ini kan harapannya kepada para peternak pemula atau sing mulai kepingin beternak, Mas? Pengen beternak, iya. Harapan saya peternak-peternak di Lamongan khususnya, terutama di Lamongan dan sekitarnya, Jawa Timur sekitarnya di Indonesia, terutama untuk anak muda, lebih semangat lagi. Kalau ada niat untuk beternak, salurkan saja untuk beternak. Gak usah ditunda-tunda ya. Gak usah ditunda-tunda. Semakin menunda semakin lama suksesnya. Iya, saya terbuka juga untuk belajar bareng. Istilahnya belajar bareng. Nanti masalah pemasaran mungkin yang paling kadang dipikirkan di awal, Pak ya. Kita juga terbuka untuk bekerja sama. Bisa katakanlah beli di sini, nanti seperti buntingan di sini kan beli di sini katakanlah, Pak ya. Ibaratnya jadi mitra lah. Jadi mitra, beli paket breeding di sini, nantinya anakan juga saya siap nampung juga kan. Untuk anakan-anakannya. Jadi silakan untuk anak-anak muda, terutama yang sudah punya peternakan, dikembangkan lagi. Mungkin berani mencoba untuk memperbaiki genetik dengan mendatangkan jantan-jantan yang lebih berkelas. Luar biasa ini Amar Farm. Berarti belajar bareng untuk bisa sukses dan maju bareng-bareng. Iya, pasti, Pak. Terima kasih Mas Kambali. Terima kasih. Pertemuannya di siang hari ini semoga selalu sukses. Amin. Bersama teman-teman sesama peternak di seluruh Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.